Syekh Said Usman Betawi, ulama kontroversial masa kolonial Belanda. Syekh Said Usman di kalangan orang Betawi sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan salah satu ulama besar tanah Betawi. Nama lengkap beliau adalah Syekh Said Usman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya Al-Alawi. Syekh Usman populer dengan sapaan Habib Usman Betawi. Pada abad ke-19, beliau termasuk ulama yang kontroversial dalam sejarah Islam Indonesia. Bahkan, Asyumardi Azra menyebut Syekh Said Usman adalah ulama Hadrami yang paling terkemuka di Nusantara pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dari segi nasab, ia merupakan keturunan Rasulullah SAW. Habib Usman Betawi ini lahir di Pekojan Betawi, pada 17 Rabiul Awal 1238 H, bertepatan tanggal 2 Desember tahun 1822 M. Ia adalah putra dari pasangan Abdullah bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya dan Aminah. Habib Usman Mufti Betawi mendapatkan pendidikan pertamanya dari sang kakek yakni Syekh Abdurrahman Al-Misri. Sejak usia 3 tahun ia tinggal bersama kakeknya setelah ditinggal ayahnya ke Makkah. Ia belajar ilmu agama dengan sang kakek, seperti bahasa Arab, ilmu falak, dan ilmu adab. Ketika menginjak umur 18 tahun, beliau menyusul ayahnya ke Makkah. Ketika itu kakeknya sudah wafat. Tujuan beliau ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus melepas rindu dengan ayahnya. Di kota suci itu, ia mulai menempa dengan mendulang berbagai khazanah keilmuan. Selain di Mekah, beliau belajar ke Madinah. Pada tahun 1848 M, Said Usman berpindah ke Hadramaut, Yaman, untuk melanjutkan studinya. Perjalanan menuntut ilmu Said Usman di Timur Tengah tidak hanya sampai Makkah dan Madinah. Beliau melanjutkan perjalanannya menuju Maroko, Mesir, Turki, Syam, Palestina, kemudian kembali ke Hadramaut. Pada tahun 1862 M beliau pulang ke Batavia, ketika umurnya 40 tahun. Beliau disegani oleh banyak tokoh elit agama Nusantara. Pertama, karena ia memiliki predikat sebagai mufti Betawi sehingga pendapatnya menjadi pertimbangan dan rujukan mencakup hampir seluruh daerah di Indonesia. Kedua, karena jabatannya sebagai penasihat pemerintah Belanda Advisor Honorair for Arabische Zaken, yang menjadi media dalam menentukan hukum atas persoalan keagamaan yang menimpa umat Islam di Hindia Belanda. Di samping itu, keterbukaan Said Usman yang mengundang perhatian para cendekiawan juga dilihat dari sikap pemikirannya yang kontroversial dengan ulama-ulama lain. Salah satu kontroversialnya menurut catatan sejarah adalah kedekatannya dengan Belanda. Tetapi beliau tidak pernah mengatakan bahwa dirinya dekat dengan Belanda. Namun satu hal yang sangat jelas, beliau dekat sejarawan Belanda yang sangat terkenal yaitu Snoek Hurgronje. Syekh Said Usman Betawi disebut sebagai penasihat Belanda untuk urusan bahasa Arab. Ia digaji 100 gulden sebulan atau setara dengan 1/7 dari gaji Snoek Hurgronje. Karena kedekatannya dengan Belanda, Syekh Said Usman memiliki sebuah mesin cetak sendiri disebut dengan mesin kecil litografi atau dikenal dengan mesin batu. Dengan mesin inilah, ia menjadi lebih mudah untuk mempublikasi dakwah melalui karya-karyanya. Alih-alih menimbulkan masalah krusial dan menimbulkan banyak pertanyaan, sisi pemikiran Said Usman yang kontroversial ini perlu pengkajian lebih dalam agar dapat ditemukan suatu penafsiran yang sesuai. Namun dari sekian pemikirannya yang kontroversial, Said Usman tetap meneguhkan intelektual keislamannya yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang dakwah, terlepas dari semua kontroversi yang melingkupinya, Syekh Said Usman adalah pendakwah yang sukses dalam menanamkan benih-benih keislaman di tanah Betawi dan Nusantara. Buah pikiran yang dicetak dari mesin litografi sederhana miliknya, kerap dijadikan rujukan oleh umat Islam. Syekh Said Usman tidak hanya seorang ulama dan pendakwah ulum, tetapi beliau juga penulis produktif.
Dengan berbekal mesin litografinya yang sederhana, beliau banyak menerbitkan karya-karyanya yang banyak dijadikan referensi oleh ulama-ulama Nusantara. Karya beliau ada yang berbahasa Arab, juga Melayu tetapi tetap menuliskannya dengan Arab Pegon. Berikut adalah beberapa karya yang lahir dari tangan Mufti Betawi ini. 1. Taudi al-Adilati, al-Syuruti al-Abiloh. 2. Al-Qawanin Asy Syariyah li al-Majalisi al-Hukmiyah wal-Iftaiyah. 3. Ta'bir Aqwa, Adillah, Jam al-Fawaid. 4. Zahar al-Bashim. 5. Al-Tuhfat al-Wardiyah. 6. Saguna Sakaya. 7. Hadits Keluarga. 8. Sifat 20, Irsyad al-Anam. 9. Ilmu Falak. 10. Soal Jawab Agama. Itulah sebagian karya-karya yang lahir dari tangan beliau. Menurut riwayat, seluruh karangannya berjumlah sekitar 109 judul besar dan kecil, tetapi yang terbanyak merupakan risalah-risalah kecil. Sebagian karya beliau berada di Indonesia, dan sebagiannya masih tersimpan di Leiden University, Belanda. Syekh Sayyid Utsman memiliki sumbangan signifikan bagi perkembangan Islam di Nusantara. Sumbangan pemikirannya yang terbesar adalah dalam hal pembaharuan Islam di Nusantara. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Steinbring, Syekh Sayyid adalah seorang tokoh pembaharuan Islam terkemuka di Nusantara pada abad ke-19. Pembaruannya terletak pada serangan beliau yang tiada henti terhadap hal yang dianggapnya bid'ah dan tarekat yang tidak sesuai syariat. Pada masanya, Sayyid Utsman banyak sekali merespon peristiwa-peristiwa keagamaan yang bergejolak pada waktu itu. Sebagai seorang mufti beliau memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, mengemukakan pendapatnya. Tentunya tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil agama yang telah ia pelajarinya. Bahkan ada beberapa kasus atau ada suatu permasalahan yang beliau alami. Beliau menorehkan pada karyanya. Sayyid Utsman wafat pada hari Senin, 21 Safar 1332 yang bertepatan dengan tanggal 19 Januari tahun 1914 beliau dimakamkan di Tanah Abang, kemudian dipindahkan ke Pondok Bambu, Jakarta Timur.